Tetapi kalau cinta ilahi, kita paham Allah itu kekal abadi. Bagaimana kita nak mencintai istri, anak dan keluarga secara cinta abadi? Bercintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cintakan Allah, yang lain pun menjadikan cinta kepada kita. Sebaliknya kalau kita melupakan Allah, membenci Allah, yang lain pun lupa, yang lain pun benci. Justru Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kan disebut, jangan kamu tergolong dalam golongan orang yang melupakan Allah. Kalau kita lupa Allah, Allah lebih lupa kita. Kalau kita ingat Allah, Allah lebih ingat kita. Kalau kamu mendekat kepada Allah itu sejengkal, Allah sehesta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehesta, Allah sedepa. Kalau kita mendekat kepada Allah berjalan kaki, Allah mendekat kepada kita secara berlari. Artinya Allah lebih lagi untuk kita. Jadi hablum minallah itu pastikan diperkuat. Hablum minallah diperkuat. InsyaAllah akan kuat juga lah hablum minan nas kita, khususnya terhadap anak dan istri. Itu yang pertama. Ikatlah cinta suami istri dalam rumah tangga itu dengan ikatan tali hablullah, tali Allah, yakni ibadah. Dengan cara kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus paham tujuan mendirikan rumah tangga itu apa. Kadang-kadang banyak orang yang berkahwin. Banyak orang yang berkahwin tapi dia tidak tahu apa matlamat dia berkahwin. Adakah matlamat berkahwinnya seronok? Adakah matlamat berkahwinnya karena melampiaskan nafsu? Sampai di mana? Nah, di sini banyak kadang-kadang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fazfar bi dzatid din taribat yadak." Jika kamu nak berumah tangga bersuami istri, pastikan pasanganmu itu yang mengerti agama, bukan hanya cantik semata. Kalau cantik, sampai kapan kita cantik? Ini dulu kita cantik, sekarang kita sudah antik. Maka disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Ini cantik ya. Barang siapa yang bertambah umurnya, berubahlah keadaannya. Macam mana diri kita sendiri? Coba kita perhatikan waktu kita berumur 18 tahun. Macam mana gambar foto kita waktu itu dibandingkan sekarang 81. Angka terbalik. 18, 81. Itu juga. Bagaimana keadaan kita? Kulit tegang, kendur. Sekarang mata terang, sekarang sudah kabur. Dulu gigi lengkap, sekarang dah gugur. Dulu rambut hitam, sekarang uban menabur. Bayangkan, mata kabur, kulit kendur, gigi gugur. Besok lusa masuk pintu kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya janganlah berkahwin, mencari pasangan hidup itu di luar daripada garis panduan agama. Agama ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan contoh yang paling ideal dalam kehidupan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita salah mencontoh. Memang penyakit kita orang Islam pula mencontoh, mencipta enggak ada. Ini masalah. Kita banyak mencontoh, tidak ada kita mencipta. Coba kita tanya, apa yang sudah pernah umat Islam cipta yang dikenal oleh dunia? Enggak ada. Kita banyak mencontoh. Ini kelemahan yang harus kita sadari. Nah, yang selanjutnya, dalam kita nak mengekalkan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga ini saling memahami. Pahamkan jiwa seorang wanita, pahamkan jiwa seorang lelaki. Dan kita paham bahwa di antara dua insan ini, dia adalah mempunyai visi misi yang berbeda. Tetapi jangan perbedaan ini membawa kepada perbalahan. Bagaimana perbedaan itu dapat menjadikan satu keindahan? Saya contohkan, teman-teman, seperti bunga di taman. Dengan berlainan warna bunga di taman, maka mata indah memandang. Nah, bagaimana kelainan istri boleh disesuaikan dengan jiwa suami, dan bagaimana pula kelainan jiwa suami boleh disesuaikan dengan jiwa istri? Memanglah susah.
Kan disebut membangun jembatan itu ada time bermula, ada time berakhir. Sementara membangun manusia ada time bermula tapi tidak ada time berakhir. Saling menghormati, saling menghargai, yang kadang-kadang saling berkomunikasi. Ini pun kadang-kadang antara kita suami istri komunikasi sering breakdown. Tak macam dulu, panggilan-panggilan pun nada-nada suara tak macam dulu mula-mula berkahwin. Sekarang begitu saja, tukar nama. Sini dulu. Boleh pula nama istrinya Aminah menjadi CE. Ini kita orang Melayu. Ini kita orang Islam. Suka layu di tengah jalan. Belum lagi sampai ke mana? Rasa cinta sudah pudar. Rasa kasih sayang sudah berkurang. Sepatutnya semakin lama kasih sayang ini semakin mendalam. Sebab apa? Saling mengerti, saling memahami, saling menghormati. Sepatutnya semakin kuat dan semakin erat. Ini tidak macam gigi goyang-goyang tercabut. Gigi goyang-goyang tercabut. Walhasil pakai pula gigi palsu. Aspal asli tapi palsu. Akhirnya apa? Dia pakai cari yang lain pula. Yang ini tak pakai lagi, cari yang lain. Akhirnya yang ada pun tak betul. Yang dicari lagi punya masalah. Ini banyak. Dan oleh karena itu dalam Islam, cerai itu tidak digalakkan dalam Islam. Walaupun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab problem yang sama akan muncul. Kalau ini hari kamu kawin dengan perempuan menimbulkan masalah, cerai. Kemudian kamu kawin lagi dengan perempuan juga, masalah akan sama. Jadi bukan cerai itu jalan keluar, tapi bagaimana mengatasi masalah. Tidak ada hidup tanpa ada masalah. Hadirin sekalian, kemudian pastikan hidup ini saling memerlukan. Suami saling merasa perlu kepada istri, dan istri juga saling merasa memerlukan suami. Jangan saling berdiri sendiri. Engkau boleh jalan lah. Aku dah tak suka dengan kamu lah. Jangan. Satu barangkali kata Allah Ta'ala kamu tak suka, tapi ada 10 yang lain yang baik yang kamu suka. Jadi tidak boleh dalam rumah tangga satu yang rusak semua dibuang. Ikutlah istilah hadis Melayu, kalau satu lantai patah, satu yang diganti. Jangan semua dibuang. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, sikap perangai istrimu itu yang kamu barangkali tidak suka. Tapi yang satu ni kamu tak suka, tapi kamu fikir ada 10 lagi yang baik. Kendati juga sebaliknya, tidak semua perangai kita sebagai suami disukai oleh istri. Cuman barangkali dia tidak boleh bicara, tak dicakap, dia diam saja. Banyak perkara-perkara yang dilakukan suami yang tidak disenangi oleh istri. Jadi jangan kita rasa suami tak suka kepada istri perangainya. Sebaliknya juga, sebagaimana saya katakan tadi, kalau dia manusia ada kelemahannya, kita juga laki-laki sebagai suami pun ada kelemahan. Tetapi oleh mana kelemahan-kelemahan ini, kalau kita perbaiki, insya Allah dia akan pulih. Oleh karena itu pula, saling introspeksi. Yang saling memerhatikan suami itu istri. Yang sering memperhatikan istri itu ialah suami. Mesti terbalik. Suami hendaklah senantiasa memperhatikan suaminya, dan si suami pula adalah senantiasa memperhatikan istrinya. Dan tambahan lagi, di antara kedua insan ini, suami istri ini, hendaklah saling dengan hati nan tulus ikhlas. Kalau memberitahu, pastikan dalam bentuk memberitahu, jangan menghina. Jangan menghina. Kadang-kadang beritahu tapi bentuknya menghina. Jangan. Beritahu secara betul. Nasihatkan secara baik. Tidak boleh dipukul. Manusia bukan makhluk dipukul-pukul. Manusia adalah makhluk yang perlu diberi nasihat dengan cara yang baik dan lagi hormat. Kemudian yang kelima, resep rumah tangga Rasulullah ini ialah menjalankan tanggung jawab masing-masing. Rasulullah sebagai seorang suami, dia berfungsi kedudukan sebagai seorang suami. Artinya apa? Suami ini kalau kerja-kerja yang berat dalam rumah tangga, itu Rasulullah kerja.
Seperti disebutkan Rasulullah memerah susu kambing, sebab itu kerja berat. Jadi sepatutnya juga kita sebagai seorang suami, kerja-kerja berat ngemop lantai itu kerja suami. Itu bukan kerja istri. Istri menurut hukum dia hanya tugasnya melahirkan anak. Adapun kerja-kerja lain itu adalah tugas suami. Tetapi karena istri tadinya ada sifat toleran, maka dia dengan ikhlas cuci pakaian, gosok pakaian, memasak dan sebagainya. Itu toleransi, bukan tugas wajibnya. Ini pun barangkali banyak suami-suami yang tidak paham. Konon-kononnya bab masak memasak itu istri, bab cuci menyuci istri. Salah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang status istri itu sebagai seorang babu. Istri itu statusnya adalah sebagai seorang ratu. Tetapi tadi kita sebagai orang laki-laki egoistis, konon-kononnya mentang-mentang aku suami yang kamu tidak patuh. Memang ada hadis Nabi mengatakan surga itu di bawah telapak kaki suami, tapi tengok-tengok suaminya juga. Nabi kita berkata, la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita taat kepada seseorang yang maksiat kepada Allah. Walaupun surga itu di bawah telapak kaki suami, nak tengok juga. Kalau suami yang tak pernah beribadah kepada Allah, macam mana pula surga itu ada di bawah telapak kakinya? Kalau untuk pastinya nanti malam-malam ibu tengok telapak kaki suami, tengok pakai toslet tengok. Mana surga yang dibilang selamat dari ini? Tengok-tengok rupanya neraka dia itu. Pasal apa? Suami kadang-kadang hanya namanya suami, tapi tanggung jawabnya tidak ada seperti tanggung jawab sebagai seorang suami. Jadi karena itu, untuk lebih panjang lagi ceramah kita ini, untuk kita nak memulihkan rumah tangga bahagia, anak saleh dan salihah, pastinya tidak cukup dengan melalui forum sedemikian time ya. Artinya perlu lagi kita belajar secara terus menerus. Tak cukup dengan forum. Forum ini hanya selingan saja. Yang lebih penting daripada itu menuntut ilmu, belajar ilmu, hadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Ya, dengan demikian insya-Allah kita akan dapat memulihkan hubungan rumah tangga suami istri, anak saleh dan salihah insya-Allah. Wallahu a'lam.